Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya GMT Manual Tech, dan kali ini kita akan bahas cara papas atau tutorial memapas Noken AS bit maupun bit FI, bit karbu, dan blade. Itu langkah-langkahnya, dan motor apapun tetap sama. Dan kali ini saya akan memapas dengan cara yang sederhana, teman-teman. Bisa kamera dilihat ke sini. Nah, semisal teman-teman yang belum punya dial dan belum punya busur derajat, busur Noken AS itu, nah kalian cukup menandai di bagian ini, teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, ketika ini membulat, nah kan di sini ada sudut rata nih, rata di sini rata, dan rata di sini rata. Nah, berarti kita tandai di bawah ini aja. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di bawah sudut yang rata ini. Nah, kemudian ini juga sama. Ini cara yang paling simpel. Nah, ini juga sama. Nah, kenapa saya selalu memapas bagian ininya dulu, nggak langsung itu? Kan ada orang yang langsung ke sini yang biasanya pakai catok itu, mesin papas yang pakai catok, dan sama ada busur derajatnya juga di mesinnya. Saya tidak terbiasa, jadi saya selalu gunakan ini. Jadi kita tandai dulu tujuannya apa, agar nanti pembentukan profil ini bisa kita setting semau kita dan tidak khawatir kebablasan. Kan kalau misalkan kebablasan nanti profil ini malah jadi kecil, yang artinya jika profil ini gundukan atau lobe center ini mengecil bentuknya dari standar, maksudnya, jadi otomatis durasinya pun juga akan mengecil, bukannya bertambah malah mengecil. Nah, teman-teman, untuk pemapasan semua Noken AS, alangkah baiknya kalian mengetahui dulu rasio pelatuk dari motor masing-masing yang akan kita papas. Nah, semisal rasio pelatuk Honda Beat itu kan 1,5:1. Nah, kita ukur dulu, bisa pakai sigma ataupun pakai dial, tapi lebih akurat ini pakai dial, namun kita akan coba pakai sigma dulu, teman-teman. Aduh. Lihat, teman-teman. Oke. Kita ukur dulu pinggangnya. Ini versi yang kalau hitung pakai sigma, namun ini sebenarnya tidak akurat, tetapi kan kebanyakan teman-teman, kebanyakan orang yang punya sigma doang, nggak punya dialan. Jadi yang buat belajar, nah kita lihat dulu di sini ada 25, 26, 27, 28, 28,3 ya. 28,23. Nah, 28,23. Kita tulis dulu angkanya. 28,23. Oke, kamera mungkin bisa diperjelas ke sini. 28,23. Nah, kemudian kita hitung tinggi ini. Tinggi ini adalah 32
32,10. Nah, kemudian dikurangi. Sebentar teman-teman. Berhubung saya jelek matematikanya, jadi saya pakai kalkulator. Berarti 32,10 dikurangi 28,23. Nah, hasil lipnya adalah 3,87. Hasil lipnya adalah 3,87. Nah, kalau dihitung pakai sigma segini, namun saya biasa pakai Dailan, lipnya itu sekitar 4 lebih teman-teman. Jadi kalau misalkan ini patokan saja ya, bagi yang tidak punya Dailan, berarti 3,87. Nah, lip clapnya itu berapa? Ini kan disebutnya lip noken as, bukan lip clap. Jadi ini dikali 1,5. 3,87 dikali 1. Nah, hasilnya adalah 5,8. 5,8. Nah, jadi lip clap yang sesungguhnya itu adalah 5,8. Nah, ketika kita papas, misalkan ini kan ukuran pinggang 28. Misalkan kita bikin 27. Nah, kemudian tingginya ini jadi berapa teman-teman? Misalkan tingginya jadi 31. Berarti sama penghitungannya seperti ini. Kemudian dikali 1,5 rasio rho per arm. Kemudian lipnya berapa? Nanti akan pasti naik. Berarti semakin kecil pinggang noken as tanpa pembubutan atas, maka lipnya akan semakin tinggi. Ya, semakin kecil pinggang noken as ini tanpa pembubutan atas, maka lipnya akan semakin tinggi. Nah, bagi pemula ataupun yang mau belajar, yang masih tahap belajar, jadi bagian ini, lobe center ini atau LC, tidak boleh dipapas. Nah, kalau misalkan kita di sini, kita garis di sini yang seperti saya bilang tadi, misalkan begini teman-teman, kan ini membulat. Nah, kemudian kan profil seperti itu. Kan di sini ada lurus, jadi kita tandai aja di bawah yang lurus tadi. Nah, kemudian kan kita papas sedikit-sedikit. Nah, kemudian kan penyambungan profil seperti ini. Nah, seperti ini. Kan jadi hasilnya seperti ini nanti. Kemudian ini tidak boleh menyudut, harus landai gitu, Nah, jadi bagian ini ingat jangan dipapas kalau misalkan topnya masih pengen standar. Jadi langsung bisa dipasang tanpa di dial juga gitu. Walaupun sesungguhnya harusnya di dial, diukur kalau misalkan buat kompetisi. Kalau misalkan buat harian cukup cara seperti ini saja. Oke, kita akan coba praktek ya teman-teman. Oke, berhubung waktunya pasti panjang, kita akan bikin 2 video dan bisa dilihat teman-teman sambil kita tes alat ini apakah berfungsi dengan baik, apakah bisa center, dan alhamdulillah ini sudah Oke, di video selanjutnya kita akan papas bareng-bareng bagaimana profil Honda Beat, karena mungkin ada yang bertanya-tanya kemarin dan ada yang request. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa pantengin terus biar gak ketinggalan mungkin ilmu-ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.